warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas untuk sahabat Alfida mulia dan bahagia. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, zikir. Bismillah, Allahu Akbar. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Alfida Corner bersama saya Fatihah Cinta dalam bincang podcast Alfida Corner. Oke. Mungkin teman-teman semua yang menonton dan menyaksikan podcast ini telah melihat thumbnail dari video ini bahwa kita akan berbincang satu tema yang sangat amat Masya Allah banget nih teman-teman. Dan mungkin aku juga sangat amat penasaran dengan tema ini. Dan bersama kita telah ada Kak Syabra Syatila, siswi dari SMA IT Alfida kelas 11. Boleh Kak Syabra disapa dulu teman-teman di rumah? Semuanya. Halo. Oke. Karena kita akan membahas suatu pembahasan yang amat luar biasa ya. Oke, maaf grogi nih sedikit. Oke, tentang capaian tahfiz Al-Quran. Nah, seperti yang kita ketahui, menghafal Al-Quran itu bukan hanya tentang hafalan aja teman-teman, tetapi juga tentang disiplin diri, perjalanan spiritual dan mental kita teman-teman. Oke, nah teman-teman perlu diketahui Kak Syabra ini sudah menjalani perjalanan tentang menghafal Al-Quran yang Masya Allah lumayan lama ya Kak Syabra ya. Dan telah meraih prestasi yang baru-baru ini diraih oleh Kak Syabra, itu yang berhasil meraih prestasi lomba juara 1 MHQ tingkat nasional yang diadakan di SMAN 5 Bogor pada acara Siroh. Oke, dengan kategori hafal 5 juz Al-Quran teman-teman. Sebelum kita membahas nih, gimana sih awal mula perjalanan Kak Syabra, dan kita akan membahas lebih lanjut, kita gali-gali lagi nih gimana Kak Syabra cara menghafal atau yang lain sebagainya. Mari kita mulai dengan membaca basmalah dan Yelel Alfida terlebih dahulu biar lebih semangat ya. Kak Syabra boleh ikutan? Oke. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir. Bismillah, Allahu Akbar. Alfida cendekia soleh, berilmu, dan beradab. Allahu Akbar. Oke teman-teman. Nah udah pada semangat nih. Oke, kita mulai ya. Nah sebelumnya aku mau tahu dulu nih latar belakang Kak Syabra. Karena Kak Syabra itu kan pasti menghafal nggak langsung tiba-tiba jelek langsung bisa hafal gitu kan. Oke, boleh nggak sih diceritain sedikit nih ke aku dan teman-teman yang sedang menonton, yang sedang mendengarkan podcast ini, apa sih kebiasaan Kak Syabra di rumah? Apa hobi Kak Syabra yang sering Kak Syabra lakuin gitu? Atau habit-habit kecil yang Kak Syabra lakuin sampai Kak Syabra tuh bisa meraih prestasi sedemikian? Aku biasanya kalau di rumah itu ya kebiasaan-kebiasaan kecilnya itu emang dibimbing sama ayahku, kayak murojaah, kayak misal abis maghrib sama abis subuh itu kan termasuk kebiasaan kecil yang emang dijadiin rutinitas setiap hari gitu kan. Terus habis itu kayak paling hobi-hobi kecil kayak di sana juga kan aku punya temen di rumah, maksudnya ada pondok, jadi kayak di rumah tuh ada buku, jadi kadang kita baca buku bareng-bareng atau kita belajar apa yang lain gitu bareng-bareng. Kan di rumah aku juga belajar kayak nulis kaligrafi gitu atau yang lainnya. Oke, jadi itu habit-habit kecil itu mendorong Kak Syabra biar lebih tertata gitu ya, untuk menghafal dan sebagainya. Oke. Nah, kita kembali nih ke prestasi Kak Syabra yang baru ini diraih, Masya Allah. Oke. Sebelum Kak Syabra mendapatkan prestasi ini, aku mau tanya nih, Kak Syabra tuh pernah nggak sih menghafal Al-Quran? Tapi ini kan menghafal Al-Quran ya. Terus gimana awal perjalanan Kak Syabra bisa menghafal Al-Quran? Terus apa yang bikin Kak Syabra tuh termotivasi untuk menghafal Al-Quran? Karena Kak Syabra kan menghafal Al-Quran tuh pasti dari sejak dini gitu. Apa yang mendorong Kak Syabra untuk menghafal Al-Quran ini? Aku tuh ngafal sebenarnya dari kecil ya, cuma ngafal ya kayak pas anak kecil mah ngafal surat-surat pendek aja gitu kan. Pas aku mulai masuk SD kelas 2, sekitar kelas 2 itu aku mulai diikutin kayak lomba-lomba kayak gitu. Jadi pas SD ini aku mulai intens lagi buat ngafal murojaah gitu. Nah, aku tuh lebih intensnya lagi pas SMP karena pernah masuk ke pondok dan alhamdulillahnya aku nyelesain ziyadah itu pas di pondok itu gitu. Jadi kayak
ya aku kepengen lah bisa menghafal 30 juz gitu. Oh, jadi motivasinya aku mau menghafal 30 juz. Ada nggak yang melatar belakangi mau menghafal 30 juz itu? Misal mau membanggakan Umi Abi atau mungkin kalau aku mau belajar menghafal Quran tuh karena aku nonton Hafiz Indonesia ya. Oh iya, berarti oke, berarti motivasinya salah satunya itu ya. Ya menonton, terus juga membanggakan Umi Abi gitu. Oke. Tapi kepikiran nggak sampai mencapai prestasi yang sedemikian? Enggak sih, kayak masih nggak nyangka kadang, tapi alhamdulillah Allah kasih kesempatan aku gitu. Oh ya, Masya Allah, alhamdulillah. Oke, kan kalau misal tadi kita bahas motivasi sama awal mula kan, ada nggak sih tantangan di awal mula Kasabra itu belajar menghafal? Ada nggak tantangan di proses itu? Karena dulu awal-awal ngafal tuh pas kecil ya, jadi kadang tuh ngafal tuh lebih banyak mainnya gitu. Kadang juga males-malesan, banyak mainnya. Terus kadang emang apa ya, agak susah dibilangin gitu. Jadi pas masih kecil kan itu juga. Jadi kayak apa ya, masih rada gak konsisten gitu ya. Tantangannya gak konsisten gitu. Terus belum istiqomah lagi. Iya, oke, belum istiqomah. Terus kan kalau aku pas awal-awal proses itu, mungkin teman-teman di rumah juga awal-awal proses menghafal tuh bingung gitu cara membaca yang benar, kayak makhorijul huruf atau tajwid, tanda baca. Nah, Kasabra sendiri ada nggak kesulitan? Kan itu masuk ke tantangan ya? Nah, itu ada nggak kesulitan? Ada, karena aku tuh ngafal, pas awal ngafal tuh belum belajar tajwid atau tahsin yang lain-lainnya gitu. Jadi pas aku mulai belajar, terus menyesuaikan bacaan aku dengan hafalan aku tuh emang lumayan susah gitu. Jadi otodidak gitu ya? Diajarin Abi, dibacain? Cuma karena pas aku udah belajar tahsin nih gitu, pas aku mempraktekkan tahsinnya itu ke bacaan Quran aku tuh, aku kayak awalnya masih agak susah karena yang udah jadi kebiasaan aku tuh bacaan kayak gini, tiba-tiba diganti kayak gini gitu. Oh iya, jadi kayak iya, benar-benar gitu. Ya itu orang-orang awam pasti pernah ngerasain kayak gitu. Oke, aku mau tanya lagi nih, kan Kasabra menghafal udah cukup lama. Kira-kira ada nggak nih metode yang menurut Kasabra tuh sangat amat efektif gitu dalam menghafal, yang mungkin teman-teman di rumah juga mau tahu untuk proses awal gitu? Jadi pasti kan kalau misal proses awal menghafal itu kita perlu metode yang mudah gitu. Kira-kira ada nggak dari Kasabra? Kalau aku pribadi, menurut aku metode yang paling efektif itu membaca dan mendengar. Karena apa? Karena aku kan emang apa ya, cara belajar aku tuh harus melihat dulu gitu loh. Visual audio ya? Gitu. Jadi kayak harus dilihat dulu nih seperti apa bentukan tulisannya, kayak gimana, biar aku bisa menyerap gitu yang tulisan itu ke dalam otak aku. Tata letaknya gitu. Jadi aku lebih tahu tata letaknya seperti ini, kayak gimana gitu kan. Terus setelah itu aku iringin sama dengar gitu. Jadi supaya lebih imbang, kayak misalkan aku belum tahu bacaan ini kayak gimana, aku cari tahu gimana cara bacanya, terus aku lihat lagi Qur'annya gitu. Oke, berarti Kasabra ini tipikal yang kalau menghafal itu satu Al-Quran, ya udah satu Al-Quran aja gitu ya, nggak bisa pindah-pindah atau gimana? Sebenarnya nggak juga sih, aku apa aja bisa gitu. Oh iya, berarti Al-Quran mana aja gitu. Oke, siap. Mungkin menurut Kasabra nih, Kasabra kan tadi belajar menghafal itu dari kecil ya, dan pasti dibimbing sama orang tua atau guru atau mentor gitu. Nah, menurut Kasabra seberapa penting sih mentor, guru ataupun orang-orang di lingkungan Kasabra untuk mendukung? Menurut aku itu penting banget, apalagi kayak guru gitu ya. Karena aku nih kalau misalkan menghafal atau lagi murojaah tuh aku nggak bisa sendiri. Kalau misalkan aku dibiarin aja sendiri gitu, aku tuh kayak udah segini aja udah cukup gitu. Iya, benar-benar. Jadi nggak ada ngebus gitu ya. Nggak ada peningkatan gitu. Iya, jadi pas lagi ngafal atau murojaah gitu. Jadi aku emang orangnya tuh harus didampingin banget gitu. Kalau misalkan enggak, ya udahlah, udah segini aja lah, udah cukup paling gitu kan. Jadi kayak guru sama mentor sama orang tua aku dan lingkungan-lingkungan sekitar aku itu benar-benar mempengaruhi aku banget gitu. Oke, berarti butuh banget gitu ya, buat dorongan support system gitu. Oke, kalau aku kan nih, kalau aku misal lagi hafalan, aku lagi baca Al-Quran, aku tuh kadang jenuh gitu di tengah-tengah hafalan aku, karena aku bosan. Aduh, ini dari tadi hafalannya halaman ini lagi yang dibaca gitu kan. Nah, aku tuh ngerasa jenuh. Kalau aku itu kan biasanya kalau misal aku udah jenuh, aku tuh
beralih ke hal-hal lain gitu. Aku tutup Al-Quran, aku ngelakuin hal lain, misal main Rubik atau apapun atau segala macam gitu ya, yang di luar hafalan gitu. Nah kalau Kak Sabra sendiri punya nggak rasa jenuh atau misal kehilangan rasa semangat pas lagi ngehafal gitu? Atau terus apa yang Kak Sabra lakuin? Kalau aku, kalau misalnya lagi jenuh atau bosen gitu ya, ngafal biasanya tuh aku cari kayak tempat-tempat yang emang tempat baru gitu, yang jarang aku, misalkan aku ngafal biasanya di tempat ini, aku cari tempat yang baru, suasana baru, supaya aku lebih fresh lagi otaknya gitu. Jadi kayak, atau enggak aku jeda dulu nih, misal karena udah bosan banget, aku jeda ngobrol-ngobrol dulu sama teman atau apa gitu kan. Jadi ya cari kegiatan lain yang emang bisa ngilangin bosan dulu, setelah itu ya aku mulai lagi. Kadang kalau misalkan habis cari kegiatan lain, pas mulai ngafal lagi tuh terasanya tuh lebih mudah gitu. Iya benar, lebih fresh gitu ya. Karena kalau misal kita paksain juga, dia nggak akan masuk. Iya, yang ada pusing aja. Atau jenuh terus dipaksain gitu, ya sampai nangis karena udah masuk-masuk. Iya. Gitu. Semua orang pasti pernah gitu. Mungkin teman-teman di rumah juga pernah ngerasain hafalan yang nggak masuk-masuk gitu ya. Karena emang bener. Oke. Nih, gimana cara Kak Sabra itu menjaga keseimbangan antara, kan kita masih sekolah ya, kita masih sekolah dan jadwal kita lumayan padat banget. Untuk membagi waktunya itu Kak Sabra mungkin punya kiat-kiat lainnya atau tips buat teman-teman? Kalau aku sih alhamdulillahnya kan udah di rumah kan ada pondok juga, jadi emang di rumah tuh udah terjadwal gitu lah, kayak misal aku habis subuh sama habis maghrib aku kebagian waktu buat murojaah. Nah karena dari pagi kayak jam 7 sampai jam 4 itu kan sekolah kan. Nah terus mungkin kan pas di sekolah tuh ada tugas-tugas yang emang harus kita kerjain di rumah gitu. Biasanya tuh aku bagi waktunya, kalau misalnya habis pulang sekolah ya aku istirahat atau kayak ya paling istirahat lah gitu ya. Terus habis itu biasanya aku ngerjain tugas-tugas itu habis isya. Kalau misalkan emang tugasnya dikumpulinnya masih minggu depan atau jauh-jauh hari gitu, aku bisa ngerjain di waktu libur gitu. Jadi kayak ya dijadwalin aja lah gitu. Tapi kadang aku juga masih belum bisa ngatur waktunya juga kadang. Iya. Gitu. Tapi dari orang tua Kak Sabra sendiri, Abi, Umi gitu, ada nggak kayak misal kamu tuh harus ngafal dulu, nggak boleh kalau misal belum menghafal nggak boleh ngerjain tugas sekolah dulu atau gimana, atau mungkin harus pokoknya hafalan dulu baru tugas gitu? Kadang kayak gitu, karena aku pernah pas dulu ya, ayahku tuh pernah ngomong kayak, kamu tuh kalau misalkan subuh belum belum murojaah gitu, udah nggak usah sekolah, udah telat nggak usah sekolah kayak ya udah. Jadi aku tertantang pokoknya aku harus murojaah supaya aku nggak telat gitu. Nah tapi dari situ aku merasa berarti aku bisa sebenarnya, cuma kayak harus di push aja ya, harus kayak didorong kayak ayo gitu. Jadi kayak, tapi dari situ alhamdulillah itu jadi kebiasaan aku di pagi dan habis maghrib itu menjadi kebiasaan aku bisa menghafal kayak gitu. Jadi ada kewajiban ya. Alhamdulillah ya, aku kayak tetap kamu harus murojaah dulu nih kalau misalnya mau berangkat sekolah gitu. Dan alhamdulillah ya sekarang gak pernah telat karena ya udah terbiasa. Iya, jadi udah ada tanggung jawab yang dibebani gitu. Harus dilaksanain lah gitu. Iya bener. Kalau enggak pasti ada yang gaplong gitu kan. Iya betul. Nah, aku mau cerita lagi nih, karena kan alhamdulillah kemarin Kak Sabra udah berhasil menyelesaikan ya lomba ya yang 5 juz itu, dan juara 1 ya, juara 1 alhamdulillah. Terus ada nggak sih rasa bangga yang kayak, kan pasti udah nyiapin bekal yang sangat amat gitu kan. Terus ada nggak kayak, wah alhamdulillah akhirnya, atau mungkin nggak kepikiran gitu? Kemarin sih alhamdulillah aku ngerasa senang banget ya, karena pas di sono aku ngerasa lawan-lawan aku tuh bukan yang orang-orang yang maksudnya bisa dibilang mereka tuh juga orang-orang hebat gitu, kayak jurinya juga pada orang-orang hebat. Jadi aku ngerasa wah aku bisa ketemu sama orang-orang hebat juga di pas lomba kemarin gitu kan. Terus habis itu juga aku waktu itu sempat ditawarin buat ikut lomba MTQ juga sama jurinya, tapi kan mungkin ada kendala juga jadi belum bisa gitu. Jadi pas kemarin tuh seneng lah gitu karena bisa jadi juara 1, terus juga ketemu sama orang-orang hebat lainnya gitu di sana. Oke, berarti itu bikin motivasinya makin naik lagi ya. Terus gimana tanggapan orang tua Kak Sabra pas Kak Sabra tuh menang juara 1 gitu? Alhamdulillah seneng banget sih. Seneng banget ya, kayak alhamdulillah gitu akhirnya. Oke. Terus pernah gak sih ada rasa kayak momen gitu, dimana momen itu tuh
bikin Kak Sabra tuh jadi kayak wah akhirnya bisa nyelesain ini gitu, kayak Kak Sabra punya target pencapaian nih. Kalau aku punya target pencapaian minggu ini aku harus hafal juz 2 gitu. Terus akhirnya aku bisa menyelesaikan itu. Nah itu kan pasti aku ngerasa wah alhamdulillah akhirnya aku bisa. Terus ada nggak momen-momen yang di hidup Kak Sabra yang seperti itu gitu? Maksudnya beberapa kali mungkin boleh diceritain yang sangat amat luar biasa. Ada sih, pas aku di pondok. Jadi sebelum aku masuk Al-Fida ini kan aku sempat mondok dulu tuh kan. Iya. Nah di situ alhamdulillah aku nyelesain ziyadah 30 juz. Nah Wow. apa namanya? Pas itu momennya pas aku lagi setoran terakhir aku gitu. Nah itu aku ngerasa masya Allah, cuma kayak tapi bukan di situ aku berarti berhenti gitu buat ngafal Quran lagi, buat murojaah. Jadi aku ngerasa tanggung jawab aku tuh makin besar buat murojaahnya lagi gitu kan. Nah itu aku ngerasa di situ sih momen paling berharga lah gitu. Campur aduk gitu ya rasanya, kayak aduh ini senang, berat tapi ini ya, gitu. ada bebannya gitu. Oke. Masya Allah banget, berarti udah 30 juz teman-teman, boleh diikutin. Masih murojaah terus ya, masih harus diulang-ulang lagi. Oke. Nah, kira-kira yang kemarin lomba itu ingat gak ada berapa peserta di sana? Kisaran aja. Sekitar berapa ya? 40 kurang kayaknya. 40 kurang? Lumayan banyak kalau itu. Sekitar. Dan bisa jadi juara 1. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, terus nah, karena kan kemarin udah bekalnya pasti banyak kan kalau mau lomba itu. Kayak pasti udah prepare dari jauh-jauh hari gitu. Nah, Kak Sabra ada nggak sih prestasi selain yang kemarin menang itu yang udah kamu dapetin gitu? Mungkin dari lomba-lomba sebelumnya gitu, kategori lain. Kalau kategori lain aku baru apa ya? Kan aku di rumah belajar kaligrafi, jadi aku pernah ikut lomba kaligrafi di apa namanya? Pondok Pesantren Al-Kahfi. Oh, di mana itu? 3 di Bogor. Bogor juga, oke. Terus habis itu palingan sih kebanyakannya yang tahfiz gitu ya, MHQ gitu. Pernah juga di namanya tuh Astra. Aku waktu itu juara 1 2 juz tingkat nasional juga. Masya Allah. Terus apa lagi ya? Ya beberapa lagi lah yang lain. Ini kalau dibahas satu-satu bisa 3 episode kita teman-teman ya podcastnya. Oke. Tapi keren banget, kayak maksudnya kita tuh bisa belajar banyak nih dari Kak Sabra yang sebenarnya emang awal-awal lomba. Oh iya, aku mau nanya, ada nggak kepikiran gitu pas awal lomba MHQ gini tuh tahun kapan? Ingat gak? Kelas 2 SD itu tahun berapa ya? Itu kelas 2 SD udah? Pertama kali banget. Nah, itu. Tingkat apa itu? Itu masih ya kayak sekolah gitu? Sekolah paling lagi. Tapi udah keren loh, kayak Masya Allah. Juz berapa waktu itu? Waktu itu ya masih 1 juz kayaknya ada, karena kan aku pas awal-awal ya belum menang lah gitu. Masih belum menang, gitu. masih proses. Iya, berarti awalnya itu pasti kita akan naik dulu satu tingkat. Sampai sekarang juga ya butuh proses panjang gitu. Banget ya, dan tentunya orang tuanya sangat support sistem gitu. Kayak Masya Allah. Nah, karena kan tadi kita udah bahas nih prestasi-prestasi yang didapatkan oleh Kak Sabra, dan alhamdulillah kita udah mendapatkan informasinya banyak sekali teman-teman. Oke, kalau Kak Sabra sendiri kan sekarang udah hafalannya udah lumayan banyak ya, udah 1 Al-Quran Masya Allah, dan pasti butuh banget murojaah kan. Nah, ada nggak sih ngerasain peningkatan kedekatan dengan Al-Quran gitu, kayak dalam kehidupan sehari-hari? Aku ngerasa banget sih, karena kayak misalkan sehari aja nih aku nggak baca Quran tuh kayak ya Allah ada yang kurang gitu. Dan ganjel gitu ya. Jadi kayak kayak deket sama aku. Jadi kayak setiap hari baca Quran tuh ngerasa aku makin deket, apalagi lingkungan aku juga mendukung buat selalu deket sama Al-Quran gitu. Pasti nggak tenang ya. Betul, kalau misalnya sehari nggak baca tuh kayak ada yang kurang lah gitu. Jadi ya setidaknya minimal sekali ada murojaah atau enggak baca-baca tilawah lah gitu. Terus kalau misal lagi tiba-tiba ada waktu, lagi nggak ada waktu gitu untuk menghafal, itu kira-kira apa yang Kak Sabra lakuin biar tetap bisa menghafal tanpa megang Al-Quran? Palingan aku biasanya dengerin murotal aja sih, kayak misal lagi pergi atau kemana gitu kan, biasanya kan mungkin lagi ada acara pergi jauh, kan kadang nggak megang Quran atau gimana, biasanya aku ya dengerin murotal aja dari HP gitu. Sambil murojaah lah gitu. Sering minta tesin nggak sama Abi, kayak Abi tolong tesin aku gitu? Sering banget ya. Ini Abi Sabra Masya Allah. Saat kayak Abi Sabra hebat banget, Uminya juga hebat ya. Oke. Ini berarti kalau misal Sabra mau
pasti kan berkala ya. Iya betul. Murojaahnya berkala, misal hari ini berapa juz, besok berapa juz, atau 1 juz kali duduk, masya Allah semua. Itu kira-kira abinya Kak Sabra yang mau sini abi tesin atau kamu yang minta gitu, kayak abi tesin aku dong gitu? Justru ayahku tuh kayak lebih ayo Kak cepetan aja sini, ayah tesin aja gitu sekalian. Jadi kayak, tapi kadang aku yang kalau misalkan lagi pengen ditesin, ya tolong tesin gitu, atau enggak Kak sini ayah tesin gitu biar kamu murojaah. Kadang kan aku kayak suka males gitu. Suka males ya, kayak aduh ntar dulu ayah tesin biar kamu murojaah gitu. Jadi kayak ya ayahku juga benar-benar berkontribusi banget sih, sama umi aku juga kadang suka bantu tesin juga. Kalau misalkan aku lagi kepengen ditesin, aku Mi tolong tesin Mi gitu. Berarti Kak Sabra juga ada keinginan nih teman-teman, bagus banget. Nah, ngomong-ngomong kan sekarang Kak Sabra itu udah kelas 11 nih, kelas 11 di SMA IT Al-Fida. Dan aku juga di sana, aku juga di Al-Fida, dan alhamdulillah Al-Fida itu dukungan untuk teman-teman yang ingin menghafal Al-Quran itu sangat dikedepankan gitu. Itu supportnya gede banget, dan Masya Allahnya itu setiap semester pasti ada kan, apa namanya Kak? Nah iya, munakosya. Biasanya teman-teman juga diadakan munakosya, dan itu ada bimbingannya kan. Nah kira-kira Kak Sabra udah berapa kali ikut munakosya nih? 2 kali yang munakosyah tahfiz, satu yang munakosyah tahsinnya. Oh, berarti udah pernah nyobain dua-duanya nih? Iya, betul. Berapa juz tuh kalau boleh tahu? Yang pertama sekitar berapa ya? 10 kayaknya. 10 juz? 1 sampai 5 sama 26 sampai 30. Oke. Ini keren banget sih. Wah. Alhamdulillah. Jadi membantu banget kayak buat aku murojaah gitu. Iya, jadi buat benar. evaluasi lagi, oh aku kurang di sini, berarti bimbingan dari sekolahnya udah lumayan sangat amat bagus gitu ya. Terus gimana nih support dari teman-teman dan dari guru-guru di SMA IT Al-Fida kira-kira? Setiap aku kayak misalnya mau lomba tuh mereka benar-benar kasih support, semangat Sabra kayak lucu. Doain semoga bisa dapet yang terbaik lah gitu. Iya, terus dukungan dari guru-gurunya juga sepenglihatan aku tuh antusias banget gitu ya, kayak Sabra lagi, Masya Allah gitu kan. Pasti nama Sabra pasti akan diingat sih walaupun udah lulus nanti ya teman-teman. Oke. Setelah mendengar banyak cerita, banyak pengalaman dari Kak Sabra ini, aku pengen banget Kak Sabra juga ngasih wejangan, ngasih motivasi ke teman-teman semua. Kayak gimana sih, apa aja gitu yang harus dipersiapkan teman-teman jikalau teman-teman itu ingin memulai menghafal Al-Quran gitu. Kalau saran dari aku ya, ini kita sama-sama belajar aja. Iya, karena benar. kita masih belajar. Iya, boleh. Yang pertama kita niatkan hafal itu tuh kayak buat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, karena Allah gitu. Terus juga kita harus punya tujuan yang jelas gitu saat ngafal, harus punya niat dan tujuan. Terus habis itu kalau misalkan kita baru-baru mulai ini, kalau bisa kayak bikin jadwal nih, kayak kapan kita harus murojaah, kapan kita harus ngafal supaya itu imbang gitu. Kayak kalau sekarang kan aku waktu itu masih ziyadah kan, jadi kayak pas murojaah tuh terasanya agak berat gitu. Jadi setiap hari tuh harus diimbangin antara murojaah dan ngafal gitu, biar pas kedepannya murojaahnya tuh bakal lebih mudah lagi gitu kan. Terus habis itu jangan lupa selalu minta doa sama orang tua, terus juga berdoa sama Allah supaya dimudahkan. Dan yang paling penting itu adalah istiqomah, karena istiqomah itu bagian paling berat. Iya, betul. Tapi alhamdulillahnya ada dorongan juga dari sekolah ya. Itu sangat amat membantu teman-teman gitu. Oke, setelah mendengar pengalaman, cerita, dan banyak banget nih dari Kak Sabra gitu. Tadi kan udah cerita banyak banget ya Kak Sabra, udah tadi aku gini, dan ya pokoknya udah banyak banget nih, kita kayak udah kenal banget ya sama Kak Sabra. Nah, aku mau Kak Sabra boleh dong kasih wejangan ke teman-teman yang lagi menonton dan mendengar podcast ini, tentunya motivasi buat mereka. Gimana sih, atau apa yang harus mereka persiapkan, kayak dorongan untuk mereka yang baru mau memulai perjalanan menghafal Al-Quran mereka? Ini sharing-sharing aja dikit ya. Boleh. Aku juga masih belajar, jadi kalau menurut aku tuh kita harus punya niat yang kuat sama tujuan yang jelas. Kalau kita mau ngafal Quran ya harus punya niat dan tujuan, supaya kedepannya kita nggak kayak konsisten gitu ya. Konsisten gitu lah. Terus habis itu juga kita bikin jadwal-jadwal kayak supaya kedepannya kalau kita ngafal atau lagi munajat tuh lebih teratur, terus kayak
bisa dijadiin rutinitas setiap hari Iya, yang betul. dari kebiasaan kecil jadi kegiatan emang yang udah wajib dilakuin setiap harinya gitu. Terus habis itu juga paling minta doa juga sama orang tua supaya dimudahkan, berdoa sama Allah supaya dikasih yang terbaik lah gitu. Oke, berarti dukungan orang-orang sekitar juga ya Ya, teman-teman, itu penting banget, dan diri sendiri. Iya, betul. Oke, ada nggak nih Kak Sabra ngasih ke teman-teman tuh apa ya istilahnya, rutinitas kecil buat teman-teman semua yang lagi menyaksikan ini, kayak misal untuk membuat planning atau gimana, atau mungkin dari pengalaman Kak Sabra sendiri apa tuh buat bisa memudahkan mereka untuk memulai? Kalau misalkan pas dulu awal-awal ya, aku itu biasanya ngafal, kayak pas awal-awal baru ngafal gitu ya. Aku ngafal tuh biasanya pagi, dan itu palingan ya sedikit-sedikit aja dulu, misalkan baru bisa setengah halaman atau berapa gitu kan. Lama-lama ditingkatin lagi, bisa jadi 1 halaman atau misalkan sehari bisa 1 lembar gitu kan. Terus habis itu diiringin juga sama murojaah di kayak misal habis maghrib atau sebisa kita lah gitu. Nah habis itu paling banyakin tilawah juga sih, kayak habis sholat bisa tilawah tuh, biar supaya kita melatih bacaan kita juga gitu, lebih lancar lah gitu. Kayak berarti kalau misal habis diadah, terus setoran dulu nih ke Umi atau Abi atau ke guru, terus nanti pas sholat boleh tuh di murojaah sambil sholat gitu. Sholat tuh bisa Worth salah it. satu jadi tempat kita Mengasah lagi, mengulang karena lagi murojaah kalau gitu. misalkan kita lancar bacaannya pas sholat, berarti emang Udah mungkin. gitu. Iya, Jadi kayak benar. ininya lah. Berarti udah Masya Allah, terus nanti baru kita boleh nambah lagi gitu. Berarti kalau misal kita belum hafal banget, kita harus tingkatin lagi, baru kita menambah hafalan gitu ya. Oke, jadi jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa untuk mengambil banyak hafalan tapi belum mungkin gitu teman-teman. Oke, ya, udah banyak banget ya kayaknya, kita cerita-cerita udah lama banget nih sama Kak Sabra, kayak kenal banget deh. Oke, udah ya Allah, jadi nggak kerasa banget kita udah di penghujung podcast nih teman-teman. Ya Allah, sedih banget ya, padahal Kak Sabra asik banget loh, dan alhamdulillah banyak banget pelajaran-pelajaran kecil yang bisa kita ambil, dan banyak banget pengalaman yang bisa kita jadikan pelajaran lebih baik lagi ke depannya gitu insya Allah. Dan kita doain bareng-bareng untuk Kak Sabra, semoga lebih banyak prestasinya, amin. Semoga lebih sukses dunia akhirat, memudahkan kedua orang tuanya gitu kan. Terus juga buat teman-teman di rumah yang lagi menonton dan mendengarkan podcast, semoga bisa mengikuti jejak Kak Sabra ataupun lebih baik dari Kak Sabra, insya Allah, amin ya Allah. Oke, perjalanan tahfiz itu menurut aku bukan perjalanan yang mudah, tetapi berkah dan penuh makna. Nah, semoga apa yang Kak Sabra sampaikan bisa menjadi pelajaran dan motivasi kecil, motivasi banyak, motivasi besar untuk kita semua, dan bermanfaat gitu. Semoga Kak Sabra bisa menjadi inspirasi teman-teman di rumah yang ingin memulai menghafal Al-Quran gitu teman-teman. Oke, dan semoga bisa menjadi bekal juga. Tadi udah disampaikan nih tips and triknya. Terus ya semoga teman-teman di rumah juga bisa datang ke podcast ini ya. Semoga bisa kayak Kak Sabra juga, bisa kita tanya-tanya nih gimana perjalanan teman-teman gitu. Oke, terima kasih Kak Sabra atas waktu. Iya, terima kasih atas waktu dan sharing pengalamannya. Terima kasih juga teman-teman penonton setia podcast Alfida Corner. Mari kita tutup perbincangan kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan bintang tamu yang lebih spektakuler, lebih menginspirasi, lebih memotivasi kita ke depannya. Dan jangan lupa teman-teman buat komen sebanyak-banyaknya di Alfida TV ya. Terus juga kalian jangan lupa buat like dan subscribe. Oke, jangan lupa di like video-video lainnya, jangan cuma ini doang. Boleh di scroll ke bawah. Oke teman-teman. Nah, sebentar, kayaknya tuh ada yang kurang deh. Kalau misalnya kita langsung tutup, itu ada yang kurang karena ada apa ya, yel-yel gitu ya. Oke, yel-yel Alfida dulu nih. Oke, boleh Kak Sabra ikutan ya? Oke, teman-teman lihat ya. Oke, cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Oke, Alfida cendekia, soleh, berilmu dan beradab. Allahu Akbar. Oh ya, biar podcastnya makin menarik dan berlanjut ke depannya, jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua, ke guru-guru kalian, ataupun ke kerabat-kerabat kalian. Oke, saya Fatihah Cinta
Kita akan bertemu kembali di podcast Alfida Corner selanjutnya dengan bintang tamu yang lebih spektakuler, insya Allah. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.